Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal baita mathabatan linnasi wa amna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama selalu berupaya untuk menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang takwa, yang senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena dengan takwa itu, maka kita akan mendapatkan semua fasilitas yang telah dijanjikan oleh Allah. Di antaranya Allah telah menjanjikan kepada orang yang bertakwa ditinggikan derajatnya, bahkan diberi kedudukan derajat tertinggi di sisi Allah, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Allah di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Kemudian janji Allah kepada yang bertakwa, Allah akan memberikan solusi dari kesulitan hidupnya, jalan keluar terbaik dari kesulitan-kesulitannya, termasuk kesulitan rizkinya. Sebagaimana juga sudah diumumkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah akan mendatangkan kepadanya rizki dari jalan yang tak terduga kedatangannya. Oleh karena itu mari kita bertakwa selagi kesempatan ini masih diberikan kepada kita, karena cepat atau lambat, esok atau lusa, semua kesempatan, semua kenikmatan yang diberikan kepada kita akan diakhiri tanpa harus menunggu kesiapan kita terlebih dahulu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari-hari ini kita telah menyaksikan saudara-saudara kita yang mendapatkan undangan dari Allah untuk menunaikan ibadah haji. Setiap jam sekali atau setiap saat kita melihat di televisi saudara-saudara kita berangkat dengan bahagia untuk menunaikan ibadah haji. Dan pada saat itu juga saudara-saudara kita pasti ikut terharu, sedih, bahkan mungkin yang saat ini sampai hari ini hanya bisa melepas keberangkatan saudaranya untuk menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu kepada saudara-saudara para jamaah yang mungkin menunggu hari-hari ini untuk berangkat menunaikan ibadah haji,
persiapkan bekalnya, dan kemudian manfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika di sana untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, karena akan segera berada di tempat-tempat yang istimewa, yang doa-doa diijabah oleh Allah. Dan karena saat itu juga banyak orang saudara kita yang merindukan, maka jangan sampai waktu yang lama di sana berhari-hari kemudian tersia-siakan tanpa bernilai ibadah setiap harinya. Tetapi Allah yang maha adil, yang menyaksikan kesedihan setiap saudaranya berangkat haji, ternyata memberikan solusi bagi kita yang mungkin belum bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Ternyata ada kesempatan untuk mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang menunaikan haji. Sebagaimana dalam satu riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla raq'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin tamatin." Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha, kemudian dia bersabar duduk berzikir kepada Allah setelah sholat subuh berjamaah itu, hatta tatlu asyamsu, hingga terbit matahari. Summa shalla raq'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka dia telah mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dan umroh. Bahkan kemudian Nabi memperkuat dengan kalimat tamatin, tamatin 3 kali, pahala yang sempurna seperti orang yang berhaji dan umroh. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kemudian kita tidak perlu berkecil hati, yang mungkin berpikir sampai hari ini, apalagi melihat antrian yang panjang, melihat kemampuan biaya, maka ternyata Allah yang maha adil memberikan fasilitas yang sama dengan kerinduan untuk hadir ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kemudian kita melakukan amalia seperti tadi, sholat subuh berjamaah, kemudian bersabar berzikir, dan diakhiri dengan sholat sunnah 2 rakaat, maka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, sama mendapatkan pahala orang yang haji. Selain itu, ternyata berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan amalia, perbuatan yang bisa meraih pahala seperti pahala orang yang berhaji, bahkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Sebagaimana dalam sebuah kisah seorang sahabat yang ingin ikut berjihad di jalan Allah, tetapi dia adalah anak satu-satunya yang harus merawat, melayani ibunya, orang tuanya yang sudah tua. Maka kemudian Rasulullah
justru memerintahkan kepada sahabat ini untuk tetap tinggal di rumah, melayani, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kemudian beliau bersabda yang artinya, engkau adalah orang yang telah melakukan haji, orang yang melakukan umroh, dan orang yang sudah berjihad di jalan Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahkan ada sebuah kisah tentang Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar. Beliau sedang perjalanan hendak menunaikan ibadah haji. Di tengah perjalanan beliau melihat seorang wanita miskin sedang mengambil bangkai ayam, bangkai binatang untuk diberikan makan kepada anak-anaknya yang kelaparan. Akhirnya beliau tersentuh, bahkan kemudian memberikan semua bekal yang sudah disiapkan, biaya yang disiapkan untuk berhaji. Tapi memang beliau bukan yang pertama kali untuk menunaikannya. Kemudian biaya itu dipergunakan untuk membantu, menolong wanita miskin yang menghidupi anak-anaknya yang sedang kesulitan, bahkan sudah berkelaparan beberapa hari. Maka kemudian beliau pun tidak jadi berangkat. Namun keajaiban terjadi saat jamaah haji rombongan yang menyertainya sebelumnya. Ketika pulang beliau semua mengucapkan selamat, mengucapkan terima kasih, menjabat tangannya, karena dia merasa bahwa selama di Masjidil Haram, selama manasik haji, dia banyak dibantu oleh beliau, sahabat Al-Mubarak ini, seorang ulama Ibnul Mubarak ini. Jadi dia melihat ternyata Allah mengutus malaikat untuk melakukan ibadah haji yang pahalanya diberikan kepada Ibnu Mubarak, bahkan semua orang menyaksikan seakan-akan dia telah menyertainya. Semoga kita, para hadirin, para jamaah yang selama ini bisa hanya merindu dan memberangkatkan saudara-saudara dengan berderai air mata karena kerinduan terhadap Masjidil Haram, terhadap Masjid Nabawi, kita kemudian mendapatkan pahala yang sama dengan mereka yang berangkat. Amin ya rabbal alamin. Dan karena itu kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang hari ini di bulan ini sedang berangkat untuk menunaikan ibadah haji diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kemudahan, dan diberikan pulang nanti dalam keadaan selamat dengan status membawa haji dan umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita pada gilirannya kedepannya juga mendapat kemudahan dan panggilan dari Allah untuk menjadi tamu-tamu Allah berhaji dan berumroh pada tahun-tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa dzikril hakim wa nastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.